diam aja ya kan? Dibilang nggak nasionalisme lah, Iya, apa iya, segala iya. macam. Enggak, terus Dibilang kita lagi gini bang, paling kacau tuh apa kita supporter apa baperan, pantang tim yang Baldo TV yang hijau kali ini setiap momen penting selalu beliau hadir di kebun bunga ataupun di teladan, dan momen-momennya itu bisa dikatakan nggak sembarangan momen beliau hadir ya kan. Ketika ada pemain Liga 1 datang baru dia hadir, jadi intinya hal yang urgent saja lah, dan itulah fungsinya seorang supporter aku pikir. Nah saat ini sudah kita kedatangan perwakilan lah, aku berani bilang. Mudah-mudahan beliau nanti menggantikan Leloren ya. nggak tahu ya kan, nggak tahu, tapi mudah-mudahan, karena dengar-dengar gosip kayaknya si Gultom ini nih jadi calon ketua karena udah 2 periode ya. Pak Lo udah berapa? 2 periode ya? 2 periode jatah ya? Iya. Nah, jadi mana tahu, karena kita nggak tahu, tapi kalau melihat sepak terjang beliau dalam persmekan ria ya kan, dalam perpesemesan ya, mungkin kalau aku pribadi sih pantas. Kenapa? Dari postur tubuhnya udah jelas pantas. Nah, langsung saja ini dia, Bani Gultom. Dari Trenggalek betul tuh bang, jadi ketua tuh betul? Enggak, itu dari mana itu bang? Aku kan gosip aja nih. Abang kayaknya Polo Lambetura ya. Oke lah bang, akhirnya kalau di aku tuh ketika wawancara dengan Coach PH, apa yang disampaikan Smack akhirnya menjadi pin di komen. Nah, aku buat akhirnya, ya kan? Bukan akhirnya sih, memang aku buat. Nah, sekarang pertanyaan bang, bagaimana bang? Ceriakah atau sudah puaskah PSMS Smack dengan hijrahnya PH, Coach PH dari PSMS Medan dan datangnya seorang pelatih yang sudah pengalaman di Liga 1? Kalau dibilang puas, kita supporter puas kalau PSMS promosi ke Liga 1. Bukan, mohon maaf, tanda kutip menyingkirkan 1-2 orang dari PSMS Medan, bukan? Mungkin kalau bahasa menyingkirkan terlalu kejam kali ya. Tapi yang intinya, yang pastinya kita itu sebenarnya memang dari awal menanyakan kapasitas Philip Henson sebagai pelatih. Dari awal. Apa alasan sehingga dia bisa melatih klub PSMS? Sementara kita tahu sendiri track record dia sendiri itu menangani klub selama karir kepelatihan itu, dia itu PSPS, iya. Prestasi dia itu apa gitu. Siap. Nah sekarang kalau abang pribadi gimana bang dengan datangnya Gomez yang punya pengalaman juga, kita katakan di Papua juga pernah ya, di Persiwa kalau nggak salah, di mana ya? Persiwa. Dan juga sebagai pemain di Surabaya. Iya, di Madura juga dia melatih. Jadi kira-kira gimana bang kalau tanggapan abang pribadi selaku supporter? Kalau Coach Gomez secara prestasi juga mungkin belum ada di Indonesia ya? Sepak bola Indonesia khususnya sebagai pelatih. Cuman kita kan sini melihat progres. Karena juga selama beberapa bulan PSMS ditangani oleh Philip Henson itu memang sama sekali nggak ada peningkatan yang signifikan. Siap. Satu lagi dia contohnya lah ya, banyak orang yang menengok latihan itu mengomentari ini selama ini kok beda gitu ya. Philip Henson melatih, pasca Gomez melatih. Gomez kok beda gitu. Nah, jadi ya mungkin awam aja mungkin yang nggak mengerti sepak bola secara taktikal paham gitu bahwasanya memang ada perbedaan secara signifikan dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang sekarang. Siap. Kalau untuk ngobrol-ngobrol sendiri dengan coach dari perwakilan supporter ada nggak bang? Pernah kita dengan coach Gomez mas aku? Kok dari coach Gomez belum ya? Belum ada pembicaraan ya. Sejauh ini kita biarkan fokus ke latihan lapangan. Dulu. Gimana untuk menambah tim, karena juga kick off sebentar lagi kan tanggal 20. Bang, ini kan gini bang, mungkin abang udah ngamatin lah, mulai dari postur abang six pack sampai sekarang agak six pack lebih gitu ya. Abang udah ngelihat PSMS Medan. Semua orang penonton di teladan terakhir bilang kita pemain nggak punya karakter, katanya nih. Kemudian juga Pak Mul juga berkali-kali bilang kita butuhkan pemain yang berkarakter saat ini. Nah abang sendiri dari kacamata abang gimana sih? Apakah memang tidak dimilikikah karakter PSMS yang diinginkan kita sebagai supporter, atau gimana kira-kira bang Bani? Sebenarnya ini PSMS ini mau karakternya seperti apa? Karena juga dari dulu filosofi sepak bola Medan itu rap-rap, keras tapi sportif, tidak menjurus kasar. Jadi kok memang misalnya PSMS memang menerapkan filosofi yang seperti itu, ya memang harus sinkron dia pelatih dengan pemain yang didatangkan. Cocok nggak dengan skema atau strategi yang dijalankan di lapangan? Siap. Kalau misalnya kita melakukan filosofi rap-rap tapi banyak mengambil pemain-pemain salon, itu bakal nggak akan berhasil nggak akan jalan di lapangan gitu. Jadi ya dengan kehadiran pemain sekarang ini ya rasaku memang pemain rata-rata mayoritas itu pemain yang berkarakter ya, seperti Ferdinand, Wanggai, dan juga ada back naturalisasi Kejon. Kita sama tahu bahwasannya dia itu memang dari segi umur sudah senja, tapi kualitasnya itu memang masih
ya dialah setingkat lebih baik dibandingkan naturalisasi kita yang sebelumnya. Oke, jadi makanya nggak ada komen negatif, walaupun di media sosialku sendiri Bang banyak yang nanya, kenapa sih akhirnya pemain naturalisasi nggak takut yang kemarin-kemarin bermasalah lah, beginilah gitu. Kalau Abang pribadi intinya yakin dengan Oke John kali ini? Kalau Oke John kita yakin lah dengan pemain naturalisasi sebelumnya, karena juga dia beberapa musim memang kan bermain di kasta tertinggi itu beda dengan yang sebelumnya. Nah, kalau Emmanuel Wanggai gimana kira-kira? Walaupun Wanggai rasaku pembelian yang sama kayak Ferdinand, nggak terkejut lah gitu kan bisa datangkan, karena dulu aku pribadi sempat ngefans sama dia waktu di Persipura. Apalagi mereka itu main di AFC itu sampai semifinal. Iya, paling tinggi lah bisa dikatakan klub Indonesia kan. Sebenarnya enggak sih, Persib dulu sempat semifinal juga di Champions League. Cuman yang belakangan ini Persipura dia yang sampai semifinal AFC Cup. Iya. Aku ngefans sama dia pemain yang berkarakter keras juga, bandal ya. Ya mudah-mudahan lah dalam waktu 2 bulan Liga 2 dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Siap. Oke, Bang, kalau untuk pemain sendiri menurut Abang lah, karakternya sudah ada nggak yang diinginkan oleh anak Medan dengan pemain-pemain ada di gelandang lah Bang, terutama yang paling sering tabrakan kan? Ada Sultanto, ada Elina Soka, musim lalu Abang udah pasti udah ngamatin langsung kan? Ada Polosi Tanggang, ada Emmanuel Wanggai yang masa Abang bilang tadi nggak usah diragukan lagi nih kualitas dia untuk berani terjang-terjangan tanda kutip yang positif ya Bang ya? Gimana? Syukurnya kita ini sekarang memiliki pemain tengah yang kualitasnya itu nggak jauh beda. Jadi pelatih mungkin bisa melakukan variasi. Jadi misalnya skema yang ini menurunkan pemain yang ini, apabila melakukan skema yang satu lagi yang ini. Jadi banyak opsi gitu di pelatih. Itulah kita yang untungnya ada Elina Soka, ada Sultanto, ada Paulo, ada Wanggai, dan juga ada Kapten Legimin. Itu memang pasti sangat dibutuhkan dalam tim. Nah, kalau Bang Bani sendiri kira-kira untuk gelandang, misalnya pakai pola 4-3-3 atau misalnya 4-4-2, siapa sih Bang yang Abang mainkan di tengah, 2 di tengah nanti? Kalau yang pastinya aku akan memasang Wanggai sama Paulus Tanggang. Kalau 4-4-2, kalau misalnya 4-3-3 nih? Itu 4-3-3 Bang, jadi di depan dikit dia maju ada si Rahmat. Oh Rahmat, oke. Jadi kayak Trikwista ya? Kayak siapa sih kalau di Schneider di Inter dulu ya? Nah, kalau dulu Schneider. Siap. Jadi gimana kok nggak yang bilang Inter Milan pemain-pemain tua kayak AC Milan sekarang gimana? Setuju nggak? Karena kan di atas 30 udah diambil sekarang. Enggak, gini dia. Milan juga ya kan? Iya. Inter kan pemainnya 31, 32, 33. Sementara Milan tulang punggungnya berumur 39 tahun. Iya, Ibra. Iya, saya tahu. Itu cek kami aja ya tuh. Jadi Bang datang katanya Escobar tadi Bang, udah fix ke besok kayaknya datang ke Pak Mul. Jadi kalau Abang sendiri gimana nih polanya striker depan? Ada Ferdinand yang kita tahu kalau ya umpan terkejut dialah rajanya mungkin gitu. Mungkin kalau memang di depan pakai 3 striker itu Ferdinand bisa dibawa di sisi Bang. Oh iya ya, ke kiri mungkin terutama ya. Jadi ada di tengah itu ada Escobar. Iya. Di sisi yang satu lagi tuh bisa diisi sama Anis Nabar mungkin. Anis Nabar. Banyak opsi. Ada si Elina Soka. Siap. Banyak opsi lah untuk lini depan, tengah, belakang untuk PSMS sekarang ini udah 90% lah udah. Oke. Untuk penjaga Bang belum mau sebutkan karena gini Bang, banyak juga mohon maaf ada minor juga terhadap David. Kiper baru. Ya kan? Kalau kita sih tetap percaya kepada Abdul Rahim ya. Walaupun ya mohon maaf beliau beberapa ini kan agak cedera. Atau Adi Satrio perlu kita panggil lagi kalau memang masih dibutuhkan negara kita panggil. Nggak bisa ya. Nanti kita kena bully lagi. Iya betul. Aku nggak tahu statement siapa yang mau datangkan mulangkan apa. Tiba-tiba udah rame aja ngetek smack juga ya kan. Padahal lo diam aja ya kan. Dibilang nggak nasionalisme lah segala macam. Dibilang kita lagi gini Bang, paling kacau tuh apa kita supporter baperan, pantang tim yang nggak diejek semua nyerang. Ada. Ngeri ya kan? Apa tuh konten? Aku di tag juga tuh. Bingung aku jawabnya. Tapi oke lah Bang. Jadi kalau Abang pribadi, sorry Bang, nanti kan tertutup nih. Udah ada pertemuan nggak dengan pengurus Bang? Kira-kira nanti bagaimana persiapan SMAC atau bagaimana? Sejauh ini belum ada, tapi kita udah mengajukan surat. Untuk Bang? Untuk audiensi lah. Tentang masalah nanti gimana persiapan PSMS untuk menyambut Liga 2. Iya. Dan juga kita ada rencana untuk memberikan dukungan nggak secara langsung nih. Iya. Tapi kita ya minimal kita bisa meletakkan spanduk-spanduk. Oh iya. Motivasi dan juga kita ada rencana seperti di Eropa itu kita meletakkan sound. Iya. Dan akan diputar oleh Cen-Cen yang bisa kita nyanyikan di lapangan. Tapi info yang kita beredar belakang itu nggak boleh dilarang gitu. Jadi padahal di Eropa suara-suara itu boleh kan? Di Eropa boleh, bahkan
di beberapa negara itu liganya itu 50% nggak salah bisa dihadiri. Gitu ya Bang ya? Cuman ya Indonesia ya dari awal memang nanggap pandemi ini udah bercanda-bercanda kan, Iya, ujung-ujungnya kayak gini. Iya. Siap. Oke lah Bang, jadi intinya akan ada audiensi juga nanti dengan teman-teman supporter ya. Tapi yang ngasih layangin surat kayaknya masih Smack juga. Ya, masih jauh ini masih kita. Smack. Jadi mungkin yang terbaik juga untuk supporter ya Bang ya. Iya. Kalau Abang sendiri inginnya gimana sih Bang supporter nanti? Apakah memang ada perwakilan kira-kira boleh masuk atau gimana? Ada nggak? Kalau itu sih sepertinya nggak mungkin. Nggak mungkin ya Bang. Juga dapat info setiap orang yang berada di area SAR itu wajib swab atau rapid ya? Wajib swab. Iya. Wartawan aja benar itu harus swab atau Jadi rapid. kayaknya mungkin kita bisa memberikan dukungan doa lah di rumah masing-masing. Walaupun nggak bisa nobar juga pasti dilarang kan, karena menimbulkan kerumunan gitu. Nah, kalau untuk gini Bang, misalnya sebelum bertanding ini ada nggak kira-kira Smack pengen ngumpul dengan seluruh all sport PSMS ini Bang? Pengennya sih gitu Bang, cuman ya nanti bakal kita agenda kalau mudah-mudahan nanti waktunya ketemu. Siap. Dan juga pelatih kan ini pelatih baru pasti punya program baru Jangan kita lagi ganggu kan. dulu gitu Iya, maksud aku. jadi kita kasih fokus mereka dulu lah untuk mempersiapkan kerangka tim untuk menuju Liga 1. Amin. Dan tanggal 1 nanti kita akan lihat bagaimana polesan kali pertama Gomez ya Bang ya. Karena tanggal 1 nggak salah kalau kata Pak Mul mungkin lawan PSAD mungkin. Mungkin ya. Tanggal 1. Oke lah Bang, itu aja Bang Bani. Makasih banyak Bang, sukses terus. Mudah-mudahan ya yang tebakan kita tadi beliau jadi ketua Smack ya. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Oke, itu aja dong dengan Skambal TV melaporkan. Bani Gultuan dan Iman Bata. Thank you.